menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Halo Sobat The Grace, berjumpa lagi di Morning Grace by The Grace. Nah, hari ini aku mau ajak kita semua untuk belajar dari salah seorang tokoh Alkitab perempuan yang gak kalah menginspirasinya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan belajar dari salah seorang hamba-Mu dalam firman pada saat ini. Biarlah firman-Mu pada hari ini akan mengambil bagian dalam kehidupan kami, menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-30 sampai ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat 30 sampai 38. Firman Tuhan berbunyi, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya,
dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus, dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah di antara kita suka dengan film bergenre action? Atau semacam bergenre perkelahian, yang suka berkelahi begitu ya? Saya sendiri cukup tertarik dengan genre film action. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara pernah menontonnya, atau bahkan menyukainya, nah dalam film action ini, ya, kita akan melihat bahwa akan ada tokoh yang berperan sebagai bos atau ketua geng, dan ketua geng atau bos ini mempunyai banyak sekali anak buah. Nah, kita akan melihat bahwa para anak buah yang banyak ini akan patuh dengan apapun yang diperintahkan oleh bos mereka. Bahkan jika perintah itu membahayakan mereka. Tapi ya mereka harus patuh dengan berbagai macam alasan. Ya mungkin karena mereka sudah bekerja dan tidak ada pilihan lain selain patuh, meskipun harus nyawa taruhannya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepatuhan mereka ini adalah kepatuhan yang dilakukan berdasarkan kesadaran mereka. Mereka memilih taat dengan sadar dan merdeka, atau itu tadi, mereka terpaksa karena mereka berada di bawah sebuah tekanan. Nah, kita akan melihat bahwa polanya akan seperti itu. Bahwa orang yang berkuasa, orang yang memiliki pengaruh, akan menindas orang yang berada di bawah mereka, orang yang berada status sosialnya di bawah mereka. Dan polanya akan terus seperti ini. Nah, saudara-saudara, menarik sekali jika kita kembali ke teks kita pada hari ini. Apakah Maria, seorang perempuan muda pada saat itu yang dipilih oleh Allah, ketika malaikat menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, seorang yang akan disebut juru selamat, seorang raja. Dan bagaimana respon Maria pada saat malaikat menyampaikan pesan itu? Kita melihat pada ayat yang 34, Maria menyampaikan dan mengatakan bahwa tidak mungkin, atau ia mempertanyakan bagaimana bisa, sedangkan ia sendiri masih perawan, belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Nah, bagi saya ini adalah respon yang sangat manusiawi, sangat normal sekali dari seorang perempuan yang pada saat itu tidak tahu apa-apa. Dan apalagi ketika ia disampaikan bahwa ia akan mengandung dan statusnya masih seorang gadis, ini adalah respon yang sangat manusiawi sekali. Nah, tetapi kata malaikat Tuhan kepada Maria bahwa ia tidak perlu takut, sebab Maria memang telah dipilih Allah untuk menggenapi janjinya. Bagaimana Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu malaikat Tuhan menegaskan bahwa bagi Allah apapun bisa terjadi. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat respon Maria pada ayat yang ke-38. Maria justru mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, kalau kita berangkat dari teks aslinya, sangat menarik sekali saudara-saudara bahwa kata jadilah yang Maria nyatakan atau jawab di teks ayat ke-38 di dalam teks kita pada hari ini, Maria menggunakan istilah atau berbentuk genoito dalam bahasa Yunani. Jadi jadilah yang Maria
katakan itu dalam bahasa Yunani berbentuk genoito yang berasal dari akar kata ginomai. Nah, genoito yang Maria gunakan ini pun berbentuk aorist optatif. Nah, ini menarik sekali. Apa itu bentuk aorist optatif? Nah, bentuk aorist optatif yang Maria gunakan dalam pernyataannya dalam ayat ke-38 ini adalah bentuk yang tidak memperhitungkan durasi waktunya. Nah, ini juga merupakan ungkapan yang menunjukkan ekspresi suasana hati ditambah kehendak atau hasrat yang kuat. Nah, artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya, pernyataan Maria yang mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu" itu bukanlah pernyataan biasa, bukanlah pernyataan terpaksa dari seorang perempuan muda yang terpaksa karena takut, terpaksa karena tidak ada pilihan lain layaknya anak buah dalam film action yang sering kita tonton atau pernah kita tonton itu. Bukan. Tapi ini adalah pernyataan iman dari seorang perempuan di tengah begitu banyaknya pertanyaan, kebingungan yang menghantui isi kepalanya. Nah, tidak mudah, tetapi Maria siap melakukan dan menjalani panggilan Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita? Kita juga tentu tengah atau mungkin sedang dilema dalam melihat panggilan Allah dalam kehidupan kita, atau mungkin kita juga sedang menjalani panggilan itu, tetapi seringkali kita juga dihantui kebingungan, keresahan, dilema, dan begitu banyak pertanyaan, beribu pertanyaan yang menghantui setiap hari dalam diri kita, overthinking setiap malam, bagaimana kehidupan kita ke depannya. Tetapi kita belajar hari ini dari sosok perempuan muda, Maria, yang pada saat itu dengan segala kebingungannya, segala pertanyaannya, ia menyatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ia mau melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dan terus berserah pada penyertaan Allah. Karena itu, mari kita juga belajar dari Maria. Mari kita menyerahkan segala keresahan kita, segala pertanyaan kita, keraguan kita, dan mari kita masuk dalam kehendaknya, masuk dalam panggilannya, yang tentu tidak mudah, tidak selalu mudah, namun percaya bahwa kasih dan penyertaannya juga akan terus menjaga dan menyertai kita sampai akhir nanti. Amin. Saudara-saudara, mari kita menutup refleksi kita, renungan kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran berharga, inspirasi dari seorang Maria, seorang perempuan muda pada saat itu yang Tuhan pilih untuk menggenapi misimu di dunia ini. Tidak mudah, tapi Maria belajar percaya dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami juga, gerakkan kami, bahwa di tengah ketidakpastian, di tengah kesulitan sekalipun, kami tetap mau mengandalkan Engkau, belajar percaya dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Biarlah dalam menjalani panggilan kami, menjalani segala pelayanan kami terus berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ini doa kami, ini syukur dan pengharapan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu
Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.